semua, perkenalkan nama saya Maria Graciana Nengkong dengan NIM 2407010074 dari kelas IKMC bersama teman saya Andra Arianti Lian, NIM 2407010162. Kewarganegaraan dan Kesehatan. Di sini kita mengetahui merupakan kesehatan, kewarganegaraan, dan Pancasila saling berkaitan erat, di mana kesehatan yang baik merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin oleh negara. Pancasila sebagai ideologi negara memberikan pedoman untuk mewujudkan kehidupan sehat yang merata, adil, dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan kesehatan, isu kesehatan memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan konsep kewarganegaraan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memberikan landasan moral dan etika dalam mengatur kehidupan bangsa dan bernegara, termasuk dalam masalah kesehatan. Kesehatan sebagai hak asasi manusia. Kesehatan adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh bangsa, instrumen hukum internasional, yang mengajarkan kita untuk menghargai hak-hak asasi manusia, termasuk hak atas kesehatan. Warga negara sehat, bangsa sehat. Warga negara yang sehat memiliki produktivitas yang lebih tinggi, kualitas hidup yang lebih baik, dan mampu berkontribusi lebih bagi bangsa dan pembangunan negara. Partisipasi dalam kesehatan. Dalam menjaga kesehatan lingkungan, gotong royong, membersihkan lingkungan, kampanye hidup sehat, dan pengawasan terhadap kualitas layanan kesehatan. Pemahaman tentang kebijakan kesehatan, pendidikan kewarganegaraan untuk memahami kebijakan-kebijakan kesehatan yang dibuat oleh pemerintah. Nilai-nilai yang berhubungan dengan isu kesehatan. Yang pertama kita kaitkan dengan nilai yang pertama, yaitu sila pertama. Tentu kita tidak asing lagi dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Mengingatkan kita untuk menghargai hak setiap individu untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang layak sebagai bagian dari martabat manusia yang diberikan Tuhan. Baik, yang berikut yaitu kesenjangan akses layanan kesehatan antara orang miskin dan orang kaya merupakan isu besar yang mencerminkan ketidakadilan dalam pemenuhan hak-hak Pancasila. Masalah tersebut terkhususnya dalam hal kesehatan. Dalam konteks Pancasila dan kewarganegaraan, masalah ini dapat dilihat dari sudut pandang nilai-nilai Pancasila serta bagaimana nilai-nilai bisa menjadi pedoman untuk mengatasi masalah tersebut. Berikut adalah faktor penyebab kesenjangan layanan kesehatan. Yang pertama, akses yang tidak merata. Di beberapa daerah-daerah terpencil, akses terhadap fasilitas kesehatan yang sangat terbatas. Fasilitas kesehatan di kota besar lebih maju dan mudah diakses, sementara di daerah-daerah terpencil fasilitas dan tenaga kesehatan terbatas. Yang berikut yaitu biaya yang tinggi. Layanan kesehatan terutama yang berkaitan dengan rumah sakit swasta atau pengobatan khusus seringkali bisa diakses oleh orang-orang yang memiliki kemampuan finansial. Sementara itu, orang miskin terutama di daerah-daerah terpencil, biaya kesehatan mereka lebih terbatas. Yang berikut yaitu kualitas layanan yang berbeda. Mengatasi kesenjangan akses layanan kesehatan antara orang kaya dan orang miskin memerlukan langkah-langkah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila seperti keadaan sosial, peraturan dan kemanusiaan, serta persatuan. Beberapa langkah efektif untuk mengurangi kesenjangan layanan kesehatan dapat dilihat dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu yang pertama, penyuluhan dan edukasi. Masyarakat memberikan pemahaman kepada orang-orang tentang bagaimana kesehatan mereka dan bagaimana cara mengakses layanan kesehatan yang ada. Hal ini penting agar masyarakat yang kurang mampu tahu apa yang dapat mereka akses. Yang berikut yaitu meningkatkan alokasi anggaran
kesehatan. Pemerintah harus memastikan dana kesehatan dialokasikan dengan bijak, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan perhatian lebih, akses layanan kesehatan agar lebih merata. Yang berikut yaitu penguatan program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Memperluas cakupan program JKN atau BPJS kesehatan agar dapat mengakomodasi kebutuhan yang lebih banyak oleh orang miskin dan memastikan keadaan layanan yang diterima tetap tinggi.